salam para kesatria. Ada ungkapan semua akan karismatik pada waktunya. Ya, setelah gerakan karismatik merasuk ke gereja Katolik Roma, ternyata semangat yang sama juga muncul dalam gereja Ortodoks, terutama gereja Ortodoks Rumania. Meskipun demikian, ada perbedaan yang mencolok di sini. Seperti apa perbedaannya? Yuk kita bahas bersama. Pembahasan kita dimulai dari seorang pastor ortodoks yang gelisah oleh kemerosotan spiritual umatnya. Namanya adalah Pastor Yosef Trifa. Lahir pada 3 Maret 1888 di desa Sertege, Pastor Yosef Trifa adalah putra dari Dimitri dan Anna Trifa. Dia menempuh pendidikan teologi di Sibiu dan pada tahun 1911 ditabiskan menjadi imam di Vidra de Sus. Namun hidupnya diwarnai dengan sebuah tragedi yang mendalam. Dia kehilangan istri tercintanya, Juliana, yang merupakan keponakan dari pahlawan Rumania, Avram Jancu, serta kehilangan pula 3 dari 4 anaknya. Tragedi ini malah menempa semangat spiritualnya dan mempersiapkannya untuk sebuah misi yang lebih besar. Setelah Perang Dunia Pertama, Pastor Trifa prihatin dengan keadaan masyarakat Rumania. Gereja-gereja kosong, tapi sebaliknya, kedai miras dan penjara penuh. Masyarakat semakin sekuler dan terjerumus ke dalam dosa, terutama kecanduan alkohol serta kebiasaan berbicara kotor. Sebagai seorang pastor, dia merasa bertanggung jawab. Dia menggambarkannya sebagai panggilan seorang penjaga dalam kitab Yeskiel yang harus meniup sangkakala saat bahaya mendekat. Panggilan memuncak pada malam tahun baru 1923. Terganggu oleh suara para pemabuk di luar jendelanya, Pastor Trifa kemudian berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Hatinya hancur melihat kondisi bangsanya. Kemudian dia menulis sebuah tulisan berjudul Semare, yang artinya panggilan, dan diterbitkan di surat kabar yang dia pimpin, Lumina Satelor. Dalam artikelnya, Pastor Trifa menuliskan, kita orang Rumania memiliki 2 dosa besar yang merusak jiwa dan kehidupan Kristen kita, yaitu mengumpat dan mabuk. Mari kita membentuk persekutuan untuk berperang melawannya. Dan puji Tuhan, ribuan orang mulai dari petani, pekerja, sampai kaum intelektual menanggapi tulisannya. Yang mengejutkan adalah tanggapan itu melebihi ekspektasi Pastor Trifa. Mereka dan bersemangat bersumpah untuk meninggalkan semua dosa, tidak hanya untuk setahun tetapi untuk selamanya. Gerakan yang dikenal sebagai Oastia Domnului, yang berarti tentara Tuhan, akhirnya lahir. Bagi Pastor Trifa, ini bukanlah ciptaannya, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Dalam 15 tahun, gerakan ini mencapai anggota 300.000 orang. Hal ini tentu tidak lepas dari dukungan penuh dari uskupnya, Metropolitan Nicolae Balan dari Sibiu. Apa yang membuat gerakan ini begitu kuat dan berbeda? Inti ajarannya dirangkum dalam tulisan dasar Pastor Trifa berjudul CST Oastia Domnului, yang berarti apa itu tentara Tuhan. Berikut 4 ajaran utama yang menonjol. Pertama, Kristosentris, yang berarti fokus utama gerakan ini adalah Kristus yang disalibkan sebagai pintu keselamatan dan kunci kemenangan atas dosa. Yang kedua adalah pembaruan moral pribadi melalui perjumpaan langsung dengan Kristus di kayu salib, dengan menekankan pertobatan pribadi dan kelahiran kembali secara rohani. Yang ketiga adalah pentingnya belajar Alkitab secara teratur dan terus-menerus. Dan yang terakhir atau keempat, gerakan ini adalah gerakan awam yang bersifat sukarela, yang bertujuan untuk merevitalisasi gereja ortodoks dari dalam. Pastor Trifa bersikeras bahwa gerakan ini harus tetap bersifat karismatik dan menolak pelembagaan formal di bawah pengawasan hierarki gereja, karena dia takut gerakan ini akan kehilangan spontanitasnya dan spiritnya. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan dengan seksama, kemunculan gerakan ini tidak berhubungan sama sekali dengan gerakan karismatik di Amerika Serikat.
karena gerakan ini lahir dari internal umat Ortodoks itu sendiri. Kemudian ada yang unik. Para anggotanya menyebut diri mereka prajurit atau dalam bahasa Rumania ostasi. Mirip dengan gereja bala keselamatan ya, yang suka sekali dengan atribut militer. Saya pernah membahas secara khusus tentang gereja bala keselamatan di video ini. Kemudian terdapat sapaan khas mereka, yaitu Slavitsa Fi Domnul, yang berarti terpujilah Tuhan, yang dijawab dengan invesi amin, yang artinya selamanya amin. Untuk memperdalam Alkitab, mereka sering melakukan pertemuan-pertemuan, terutama setelah liturgi ilahi di gereja atau di rumah-rumah anggota Ostia Domnului. Dalam pertemuan ini, anggota awam sering berkhotbah, sebuah praktik yang meskipun diakui dalam gereja ortodoks, namun dipandang dengan kecurigaan kalau dilakukan tanpa pengawasan oleh otoritas gereja. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu rohani dan puisi yang dibuat oleh anggota mereka sendiri, terutama oleh penyair berbakat Rumania bernama Traian Dors. Lagu-lagu mereka berfokus pada hubungan pribadi dengan Kristus yang menjadi ciri khas gerakan ini. Meskipun demikian, hal ini dikritik karena dianggap lebih sentimental seperti gereja Protestan daripada musik tradisional dalam gereja Ortodoks. Tapi sebenarnya ya, kalau dibandingkan dengan gerakan karismatik di gereja barat, persekutuan doa mereka itu termasuk lebih kalem loh. Tidak ada lompat-lompat, tidak ada tepuk tangan, bahkan tidak ada bahasa roh yang heboh. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Semangat dan praktik Oastia Domnului yang revolusioner ternyata menimbulkan kecurigaan dan ketegangan. Meskipun Pastor Trifa bersikeras bahwa tujuan gerakan ini sebenarnya untuk melawan penyebaran Protestan, namun khotbah-khotbahnya terdengar lebih Protestan daripada Ortodoks, seperti menekankan pertobatan pribadi dan pendalaman Alkitab. Tentu hal ini memicu kritik bahwa gerakan ini memiliki cita rasa Protestan. Kemudian tadi juga sudah disebutkan kalau Pastor Trifa itu awalnya didukung oleh Metropolitan Nicolae Balan. Namun hubungan mereka itu memburuk seiring pertumbuhan gerakan yang semakin besar. Keengganan Pastor Trifa untuk meresmikan gerakan ini secara formal berlawanan dengan keinginan gereja untuk kontrol yang lebih ketat. Selanjutnya, konflik memanas karena masalah administratif terkait kepemilikan sebuah mesin cetak modern yang dibeli secara mandiri oleh gerakan ini. Otoritas gereja menginginkan aset itu atas nama mereka, sementara Pastor Trifa dan para pengikutnya berjuang untuk otonomi. Perselisihan ini yang diperparah oleh tuduhan bahwa Pastor Trifa menunjukkan sikap heterodoks dan tidak patuh menyebabkan puncak tragedi. Pada tahun 1935, Pastor Yosif Trifa, pendiri gerakan pembaruan spiritual terbesar dalam sejarah gereja ortodoks Rumania, dicabut dari imamatnya. Meskipun dia telah meminta maaf kepada uskupnya dalam beberapa surat, sanksi tetap berlaku. Pastor Yosif Trifa akhirnya meninggal dunia pada 12 Februari 1938 sebagai seorang awam di mata gereja yang sangat dia cintai. Meskipun demikian, gerakan Oastia Domnului tidak pernah mati. Setelah konflik dengan gereja, datanglah baptisan darah. Seusai Perang Dunia Kedua, Raja Mehmet pertama dipaksa turun tahta dan Rumania berubah menjadi republik komunis dengan dukungan Uni Soviet. Kemudian pada tahun 1948, rezim komunis menyatakan Ostia Domnului sebagai organisasi ilegal. Gerakan ini kemudian menjadi gerakan bawah tanah di bawah pimpinan Traian Dors, yang kemudian akan menghabiskan 17 tahun hidupnya di penjara karena imannya. Ribuan anggotanya kemudian ditangkap, dipenjara, dan dianiaya karena dianggap musuh rakyat. Meskipun demikian, mereka menjadi umat Kristen paling tangguh dalam masa penganiayaan, bahkan menjadi benteng spiritual terkuat. Padahal mereka itu dulu dianggap sebagai ancaman oleh otoritas gereja ortodoks Rumania. Kemudian rezim komunis ambruk pada tahun 1989. Hal ini membawa kebebasan, tetapi juga membuka babak baru yang penuh gejolak.
Pada 28 September 1990, Sinode Suci Gereja Ortodoks Rumania mengambil langkah bersejarah, yaitu pencabutan sanksi terhadap Pastor Iosif Trifa serta mengembalikan status imamatnya secara anumerta. Wastia Domnului kemudian secara resmi diakui sebagai organisasi awam di dalam gereja, meskipun di bawah pengawasan khusus. Setelah rekonsiliasi dengan hierarki gereja, gerakan ini malah terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok berpusat di Sibiu. Mereka bersifat lebih institusional atau legalistik. Mereka setuju menerima pengawasan yang lebih ketat dari hierarki gereja. Mereka berusaha untuk terintegrasi penuh ke dalam struktur gereja dan menuduh kelompok lain telah menyimpang. Kelompok lainnya lebih berorientasi pada pembaruan dan bersifat lebih independen, berpusat di kota-kota besar seperti Klus dan Simeria. Mereka berpendapat bahwa hubungan yang terlalu dekat dengan hierarki akan menumpukan semangat reformasi gerakan mereka. Mereka mengklaim tetap setia pada visi para pendiri untuk menjadi ragi yang menghasilkan perubahan di dalam gereja, bukan malah menjadi identik dengan mereka. Kelompok yang kedua ini sering dituduh oleh kelompok pertama sebagai neo-protestan. Saat ini, Oastia Domnului yang diakui secara resmi berfungsi sebagai organisasi awam Gereja Ortodoks Rumania. Mereka aktif dalam berbagai kegiatan misioner. Mereka menerbitkan surat kabar mereka sendiri, Yesus Biroitorul, yang berarti Yesus Sang Pemenang, dan menerbitkan berbagai bacaan rohani melalui penerbit mereka sendiri, Editura Oastia Domnului. Mereka juga aktif dalam berbagai aktivitas, seperti kegiatan amal, katekese, dan bahkan mengkampanyekan nilai-nilai keluarga Kristen tradisional. Sayangnya, perdebatan tentang identitasnya terus berlanjut. Praktik-praktik unik mereka seperti khotbah awam dan lagu-lagu non-liturgis masih dianggap tabu karena menyerupai gereja Protestan. Di sisi lain, para pendukungnya termasuk Patrick Daniel saat ini melihatnya sebagai kekuatan besar misi gereja Ortodoks Rumania. Dan Ostia Domnului sekarang dipandang sebagai ekspresi vital dari imamat rajani semua orang percaya atau orang beriman, serta merupakan benteng pertahanan yang efektif dalam melawan misionaris Protestan yang agresif. Nah, itu dia kisah gerakan Oastea Domnului, sebuah gerakan karismatik ortodoks yang awalnya ditindas karena dianggap memiliki rasa Protestan, namun akhirnya diakui sebagai benteng iman yang berharga. Bagaimana menurut kalian kisahnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.